nama saya Citra Farsuciani dari KM 4306. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Almira Faukano. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irfan Aulia Hamdan dari KM 4306. Sejarah McDonald's. Awal berdirinya McDonald's yaitu dari dua bersaudara yang bernama Dick dan McDonald's yang terpaksa melepas restoran rintisan mereka pada Ray Kroc, di mana kisah ini diceritakan dalam film berjudul The Founder yang rilis pada bulan Januari tahun 2017. Ray Kroc sendiri merupakan penjual mesin milkshake yang ambisius. Ia menawarkan mesin milkshake yang efisien kepada para pemilik restoran, namun ditolak. Ray Kroc tetap gigih dan selalu menghafal kata-kata guru motivatornya. Restoran fast food pada masa itu, sekitar tahun 1940, menyiapkan hidangannya dalam waktu 30 detik. Para pelanggan menunggu di dalam mobil, hidangan akan diantarkan oleh pelayan. Namun, McDonald's bersaudara membuat sistem sendiri bernama Speedy Service System. McDonald's mampu menghidangkan pesanan dalam waktu kurang dari 30 detik. Para pelayan tidak lagi mengantarkan barang pesanan ke mobil, namun pelangganlah yang mendatangi pelayan. Ray Kroc benar-benar ingin mengembangkan restoran McDonald's. Ia bermimpi jumlah McDonald's nantinya akan melebihi jumlah gereja yang ada di Amerika. Ray Kroc sendiri membuat program untuk mengembangkan McDonald's dengan ide yaitu membuat franchise. Suatu ketika Ray Kroc mendapatkan usulan dari mitra kerjanya yaitu sepasang suami istri untuk menggunakan milkshake bubuk agar lebih cepat. Saat Ray Kroc menyampaikan usulan tersebut kepada McDonald's bersaudara menolaknya secara mentah-mentah. Hingga akhirnya di tahun 1961, setelah banyaknya perdebatan yang begitu pelik, Donald's bersaudara setuju untuk menjual perusahaannya tersebut kepada Ray Kroc. Namun ada hal yang fatal saat bagian royalti. McDonald's bersaudara menyetujui untuk berjabat tangan dengan Ray Kroc, dan kedua bersaudara ini tidak diizinkan lagi berjualan dengan merek dagang yang telah mereka rintis dulu dan telah mereka serahkan kepada Ray Kroc. Di sini aku bakal jelasin visi dan misi dari perusahaan McDonald's atau yang biasa kita sebut McD. Jadi visi itu secara umum adalah tujuan dari perusahaan di masa depan, dan misi adalah cara bagaimana kita mewujudkan visi tersebut gitu. Nah, visi dari McDonald's atau McD adalah menjadi restoran cepat saji dengan pelayanan terbaik di dunia. Untuk mencapai visi ini tuh McDonald's selalu menjamin mutu produk-produk dengan memberikan pelayanan yang memuaskan, dengan menawarkan kebersihan dan keamanan produk pangan serta nilai-nilai tambah lainnya. Nah, senyum konsumen adalah hal penting untuk McDonald's karena dengan senyuman konsumen menandakan kepuasan dari pelayanan ataupun produk-produk yang telah dihasilkan oleh McDonald's sendiri. Nah, sedangkan misi dari McDonald's adalah menjadi perusahaan terbaik bagi semua karyawan di setiap komunitas di seluruh dunia dan menghadirkan pelayanan dengan sistem operasional yang unggul bagi setiap konsumen di setiap restoran cabang McDonald's. Terus mengalami perkembangan ke arah yang menguntungkan sebagai sebuah brand, serta terus mengembangkan sistem operasional McDonald's ke arah yang lebih baik lagi lewat inovasi dan teknologi. Selanjutnya ada logo dan filosofi dari McDonald's. Lambang M dengan warna kuning emas itu menjadi salah satu logo dagang yang paling mahal karena begitu familiar. Namun, ternyata huruf M melengkung itu hanya dimaknai sebagai huruf permulaan nama restoran cepat saji asal Amerika Serikat itu. Ceritanya, kembali ke era 1960-an, demikian dikutip dari laman BBC, kala itu perusahaan yang dioperasikan Richard and Maurice McDonald itu sedang menimbang untuk mengganti desain logo.
Namun, konsultan desain sekaligus psikolog Louis Chaskin menyarankan McDonald's tidak mengganti logo mereka. Dia pun berhasil membujuk perusahaan itu untuk mempertahankan Golden Arches alias lengkungan emas huruf M itu. Dalam terminologi Freudian, kata Chaskin, lengkungan emas itu menyimbolkan payudara ibu sebagai sumber makanan bergizi. Dia juga menilai logo itu menjadi bagian penting untuk menarik pelanggan. Give Mom a Night Off merupakan slogan awal iklan restoran cepat saji itu. Dalam beberapa kasus, peneliti pasar memang menemukan bahwa anak-anak bisa mengenali logo sebuah brand sebelum mereka bisa mengenali nama mereka sendiri. Dan si lengkungan emas milik memiliki peluang besar untuk diingat. Ternyata Cheskin benar, kini lengkungan emas McDonald's itu merupakan salah satu logo perusahaan paling dikenali. Tahun 2016, logo lengkungan emas itu menghiasi 36.900 restoran di 100 negara. Saat ini, McDonald's merupakan salah satu jaringan restoran cepat saji terbesar di. Oke, di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi dari McDonald yang ada di seluruh cabang Indonesia. Pertama, jabatan tertinggi diduduki oleh Store Manager. Store Manager merupakan pemegang jabatan tertinggi di sebuah outlet McDonald, yang pendidikannya minimal untuk pemegang jabatan ini adalah sarjana S1. Seorang Store Manager bertanggung jawab terhadap seluruh outlet yang dipimpinnya, termasuk staf dan kru, keuntungan dan kerugian, serta memeriksa laporan bulanan. Terus di bawahnya lagi ada First Manager. Posisi First Manager berada tepat di bawah Store Manager berjumlah 1 orang. First Assistant Manager bertugas menyelesaikan laporan bulanan, membantu mendidik train manager atau manajer junior, dan Second Assistant Manager, serta membantu Store Manager mengontrol semua elemen. Terus di bawahnya lagi ada Second Assistant Manager, yaitu wawancara dan memilih kru dan melakukan orientasi, mendokumentasikan pada file personalia, memberi input dan penilaian prestasi kerja kru. Terus di bawahnya lagi ada Junior Manager, merupakan human relation, dasar komunikasi dan kecakapan follow up, dan memperlakukan kru sebagai customer, berbicara dengan pelanggan sesering mungkin untuk mengukur dan meningkatkan kepuasan mereka terhadap pengalamannya di McDonald. Di bawahnya lagi ada crew leader yang bertugas memperagakan secara konsisten keahlian melakukan pekerjaan station yang dijadwalkan selama shift. Terus menunjukkan keahlian. Dilihat dari struktur organisasi McDonald, kami menyimpulkan bahwa arus komunikasi yang mungkin terjadi di organisasi McDonald adalah arus komunikasi vertikal ke bawah. Kita ketahui bahwa arus komunikasi vertikal ke bawah merupakan bentuk penyampaian pesan atau informasi dari atasan ke bawah sesuai dengan struktur organisasi. Dari struktur organisasi McDonald yang sudah jelas bahwa adanya head to office atau store manager, di mana mereka memiliki kedudukan paling tinggi di struktur organisasi pusat dan struktur organisasi cabang. Semua itu sudah sesuai dengan struktur organisasi, bahwa komunikasi terjadi dari atasan ke bawahan dalam bentuk perintah atau instruksi, pengarahan, dan pemberian motivasi. Setiap organisasi tentunya memiliki budayanya masing-masing, seperti halnya di McD. Yang pertama itu ada penataan ruangan. Di sini terdapat arena bermain anak, arena khusus ulang tahun, toilet, sofa, meja yang panjang untuk makan rame-rame, terus disertai juga dengan area non-smoking dan area smoking yang berada di luar. Dan yang kedua itu pelayanan. Pelayanan di sini ini sangat ramah. Ketika kita datang ke kasir, kita bisa langsung memilih menu, kemudian membayar, dan makanan akan langsung datang secepat mungkin. Dan yang ketiga itu beragam cara pembelian. Cara pembeliannya ini kita bisa makan di tempat, take away atau dibawa pulang, drive-thru, dan delivery. Yang keempat, ada varian menu. Varian menunya ini sangat beragam ya, teman-teman. Itu ada mulai dari ayam, paket burger, paket Happy Meal, dan lain sebagainya. Yang kelima, di McD ini sangat baik sekali dalam penerapan penghargaan kepada pelayan untuk meningkatkan motivasi. Jadi, penghargaan ini diberikan kepada karyawan setiap bulannya dengan menempelkan foto mereka di dinding. Jadi, kita pembeli bisa tahu karyawan terbaik di bulan ini siapa. Dan yang terakhir itu pelayanan 24 jam. Jadi, kita bisa datang ke McD jam 2 pagi ataupun jam 2 siang. Jadi, kapan aja kita bisa datang karena pelayanannya 24 jam. Oke,
Oke, lanjut ke bentuk keberhasilan dari McDonald's. Yang pertama adalah telah berhasil membuka cabang di negara-negara dan kota-kota besar yang ada di suatu negara. Nah, kita ketahui bahwa Ray Kroc sendiri memiliki keinginan untuk mengembangkan restoran McDonald's ini agar jumlahnya melebihi dari jumlah gereja yang ada di Amerika dengan cara program franchise. Dan kita lihat program yang dibuat oleh Ray Kroc sendiri telah berhasil, karena salah satunya contohnya adalah di Indonesia saat ini sudah banyak adanya cabang franchise dari McDonald's. Bentuk keberhasilan program McDonald's yang kedua adalah Good Food. Nah, maksud dari Good Food ini, McDonald's menyediakan pilihan makanan yang lengkap dan seimbang, serta menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh konsumen tentang makanan tersebut gitu. Jadi hal-hal yang dilakukan oleh McDonald's adalah terus meningkatkan keseimbangan komposisi gizi pada menu-menu yang ada dan menambahkan menu-menu baru menggunakan bahan buah, sayur, susu rendah lemak, juga gandum utuh gitu, agar makanan tersebut aman dikonsumsi oleh anak kecil. Jadi walaupun McDonald's ini adalah makanan cepat saji ataupun junk food, tapi McDonald's tetap mementingkan komposisi gizi, jadi sehingga aman dikonsumsi untuk anak-anak kecil maupun orang dewasa, seperti itu. Selanjutnya, bentuk keberhasilan program yang ketiga adalah Good People. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa McDonald's memberikan kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang bagi setiap karyawannya. Lewat program-program yang mereka laksanakan untuk meningkatkan skill dan pengembangan karir karyawan. Selain itu, McDonald's juga sangat menghargai keberagaman dalam lingkungan kerja untuk meningkatkan kontribusi karyawan. Sehingga hingga saat ini karyawan di McDonald's mampu melayani setiap pelanggannya dengan sangat baik dan mampu bekerja sama tim dengan sangat baik. Bentuk keberhasilan program McD. Bentuk keberhasilan keempat ini adalah memiliki branding restoran cepat saji bagi semua kalangan di usia. Jadi yang datang ke McD ini bisa saja dari anak kecil, remaja, ataupun orang dewasa. Oke, bentuk keberhasilan yang kelima yaitu Good Planet. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa McDonald's selalu membagikan nilai-nilai yang baik untuk bisnis dan kelestarian bumi. McDonald's menunjukkan tanggung jawab dalam hal kelestarian bumi ini dengan cara meminimalisasi dan mendiversifikasi limbah. Restoran yang mengkonversi limbah menjadi sumber daya yang bernilai. McDonald juga mengurangi intensitas karbon dengan cara mengefisiensi penggunaan energi serta menginovasi dan desain maupun peralatan restoran. Selain itu, McDonald juga mengelola penggunaan air di setiap restorannya secara efisien. McDonald mengurangi prinsip reduce, reuse, dan recycle dalam mengurangi dan mengefisiensi penggunaan energi dan kadar limbah, sehingga sampai sekarang program itu berjalan dengan baik. Tidak ada dari lagi penggunaan plastik yang dapat membahayakan lingkungan. Terima kasih ya, semoga video presentasi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat